Halo zusammen, Pascal hier von Neutrality Studies. Halo semuanya, Pascal di sini dari Neutrality Studies. Dan hari ini saya memiliki tamu yang sangat istimewa, yaitu Jenderal Purnawirawan yang selalu brilian, Harald Kujat. Pak Kujat adalah perwira tertinggi di Bundeswehr pada awal tahun 2000-an dan Ketua Komite Militer NATO, yaitu badan militer tertinggi di NATO. Jenderal Kujat, selamat datang. Herzlich willkommen. Dengan senang, Nate. Herr Kujat, ich möchte gerne mit Ihnen anfangen. Saya ingin memulai dengan Anda, dengan sesuatu yang sedang terjadi di Eropa saat ini. Lalu mungkin kita akan mundur sedikit, atau melihat gambaran yang lebih besar. Tapi soal drone-drone yang datang dari Rusia, atau drone Rusia di Uni Eropa, dan sekarang jet tempur di atas Estonia, serta perdebatan yang muncul, di mana kita juga membaca dan mendengar bahwa ada yang menyarankan agar itu segera ditembak jatuh untuk menunjukkan kekuatan. Mereka Anda mungkin menjelaskan stat and BS Spacen. Vielleicht diese Vorkommnisse für uns ein bisschen einordnen. Ja, wir sehen im Augenblick, dass sich die Saat ini kita melihat bahwa situasi emosional terkait perang Ukraina semakin meningkat. Hal ini di satu sisi berkaitan dengan perubahan yang menurut saya juga sangat optimis terjadi selama masa kepresidenan Trump. Namun sekarang kita berada dalam semacam ketidakpastian dan tidak tahu persis kemana arah semuanya. Apakah akan ada perundingan damai atau tidak, dan bagaimana hasilnya nanti? Atau apakah perang ini akan terus berlanjut, mungkin untuk waktu yang lebih lama. Selain itu, situasi militer bagi Ukraina sangat sulit dan seiring berjalannya perang ini sebenarnya semakin sulit. Dan karena pada dasarnya orang Eropa terlibat secara tidak langsung dalam perang ini sejak awal, tentu saja situasi ini juga sangat membebani secara politik bagi orang Eropa. Sejak awal perang, tidak ada satupun upaya dari Eropa untuk menyelesaikan perang ini dengan cara damai. Pada dasarnya, sekarang kita menanggung akibatnya karena kita terjebak dalam kebuntuan kebijakan keamanan. Jadi singkatnya, hal ini tentu saja memperburuk diskusi yang saat ini sedang berlangsung di Jerman dan juga secara umum di Eropa. Jika kita melihat peristiwa-peristiwa yang Anda sebutkan, sebenarnya ada dua aspek yang menjadi perhatian. Dalam hal pesawat, kini muncul juga the small maffic like slurt sebagai peringatan kabar termur sedang tentu berdin. an Russland zu geben, dass es nicht weitergeht. Bei den Drohnen war es zunächst so, dass man gesagt hat, es handelt sich um eine Provokation. Dalam kasus drone, sebenarnya tidak dikatakan bahwa ini adalah sebuah provokasi atau bahwa NATO sedang diuji, atau mungkin ingin mendapatkan informasi tentang bagaimana NATO akan bereaksi. Untuk itu perlu dikatakan hal berikut. Rusia tidak bergantung pada penggunaan drone untuk mengetahui seperti apa kemampuan pertahanan udara NATO. Ada cara teknis lain untuk itu. Maka pertanyaannya tetap, apakah ini sebuah provokasi? Dan kemudian harus ditanyakan, untuk apa provokasi ini dilakukan? Apa tujuan dari provokasi ini? Itu hal ini akan mengarah pada eskalasi dari pihak Rusia. Dan saat ini, Rusia benar-benar tidak mampu, baik secara politik maupun militer, untuk melakukan sebuah eskalasi. Eine Eskalation durchzuführen. Russland ist so stark engagiert im Ukraine. Rusia sangat terlibat dalam perang di Ukraina, sehingga pada dasarnya pengaruh geopolitiknya tidak lagi seperti sebelumnya. Kita juga melihat hal ini dalam kaitannya dengan Kaukasus Selatan. Pengaruh terhadap Azerbaijan dan Armenia telah berkurang secara signifikan. Selain itu, sekutu dekatnya, Iran misalnya, berada dalam situasi yang sangat kritis dan sama sekali tidak bisa dikesampingkan kemungkinan bahwa pertempuran antara Israel dan Iran akan kembali meletus. Artinya, kemampuan geopolitik Rusia untuk bertindak sangat terbatas akibat perang di Ukraina. Dari situ hanya bisa disimpulkan bahwa Rusia setidaknya tidak berkepentingan untuk semakin mengkemampuannya dengan melakukan eskalasi atau memperluas konflik. Oder auch den Konflikt auszudehnen. Das ist jedenfalls meine Sicht der Dinge. Also ist die Frage, Itulah pandangan saya terhadap situasinya. Jadi pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi? Dan jika kita melihat insiden masuknya drone ini, kita harus mempertimbangkan bahwa di sini kita tidak mendapatkan gambaran yang lengkap. Maksud saya adalah, Wakil Menteri Pertahanan Belarusia dengan cepat mengeluarkan pernyataan dan mengatakan bahwa drone-drone tersebut telah memasuki wilayah udara Belarusia,
beberapa drone telah ditembak jatuh. Walampiotri de forward bahwa drone Norsperte menuju wilayah udara Polandia. Tatsächlich memungkinkan Cake reaksi free. Dass Polen reagieren konnte. Und dann ist die Frage, welche Drohnen... Lalu pertanyaannya, jenis drone apa sebenarnya yang dimaksud di sini? Jelas bahwa dari 19 drone yang terbang ke Polandia, beberapa sumber menyebut 3, yang lain menyebut 4, telah ditembak jatuh. Sisanya jatuh di suatu tempat setelah mencapai batas jangkauan maksimal. Beberapa di antaranya memang masih bisa meluncur meskipun mesinnya sudah mati. Namun mereka akhirnya jatuh, dan drone-drone itu ada yang hancur, sebagian juga masih utuh. Tapi yang jelas, tidak ada satupun dari drone tersebut yang diarahkan ke target tertentu di Polandia, dan juga tidak ada yang mencapai target tersebut. In Polen gerichtet war und dieses Ziel auch erreicht hat. Hinzu kommt, die Wahrheit stellt sich ja... Selain itu, kebenaran biasanya terungkap dengan sedikit keterlambatan. Kerusakan pada sebuah rumah di Polandia juga bukan disebabkan oleh drone Rusia, melainkan oleh rudal udara dari pesawat F-16 Polandia. Jadi, menurut saya, sebaiknya kita duduk tenang dulu, dan dalam situasi seperti ini, mencoba untuk terlebih dahulu mengklarifikasi fakta-fakta, lalu berkontribusi pada meredakan situasi. Itu adalah kewajiban pertama dalam manajemen krisis. Karena Rusia juga telah menawarkan konsultasi dengan Polandia dalam konteks ini. Artinya, sebenarnya kedua belah pihak bisa saja berbicara secara bilateral dan mengklarifikasi masalah tersebut. Itu seharusnya menjadi langkah pertama. Rusia juga sejak awal telah mengatakan bahwa ini bukan serangan yang disengaja. Tapi mari kita lanjut ke topik kedua. Kommen wir zum zweiten Thema. Das ist diese MiG-31-Geschichte. Ini adalah cerita tentang MiG-31. Intinya, sekarang semakin banyak tuntutan agar jika terjadi pelanggaran ke wilayah udara NATO, pesawat Rusia harus ditembak jatuh. Saya ingin menambahkan sesuatu terkait situasinya. Dalam kasus ini, pesawat-pesawat Rusia terbang sejajar dengan zona 12 mil, tetapi 2 mil di dalam zona 12 mil tersebut di wilayah udara Rusia, Ukraina, dan Estonia. Terlihat jelas di peta bahwa mereka selalu terbang sejajar, yaitu ke Estonia. Nomornitas itu juga terang tentang debris middelruslos et sta. Marti awan is a waste der policing Bertini. Dass hier die normalen Regeln für Erstpolicing gelten, das heißt, so wie sie international festgelegt sind. Artinya, seperti yang telah ditetapkan secara internasional, hal itu tampaknya juga telah terjadi. Para pilot NATO juga telah melaksanakannya dan para pilot Rusia bereaksi sesuai dengan itu. Penembakan hanya akan dibenarkan jika ada niat serangan yang konkret dan dapat dibuktikan atau dikenali. Artinya, dalam hal itu, Pasal 51 Piagam PBB tentang pembelaan diri akan berlaku. Dalam kasus ini, larangan penggunaan kekerasan dalam Piagam PBB, yaitu Pasal 2, berlaku. Artinya, penembakan akan melanggar hukum internasional. Dan jika kita melihat lebih dekat pada situasi hukum pada Undang-Undang Pidana Internasional, atau jika saya melihat pada situasi di Jerman pada Undang-Undang Dasar dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka bahkan perintah untuk melakukan penembakan pun dapat dipidana. Zu einem Abschuss strafbar. Also ist in diesem Fall auch Jadi dalam kasus ini juga diperlukan upaya untuk mencoba mengklarifikasi dan menyelesaikan masalah ini melalui komunikasi dengan pihak lain. Segala tindakan lain justru bersifat eskalatif, dan itu tidak bisa menjadi kepentingan kita karena konsekuensinya sama sekali tidak dapat diprediksi. Saya ingin menambahkan satu hal lagi. Pada tahun 2004, sayalah yang sebagai Ketua Komite Militer NATO memperjuangkan pengawasan udara di wilayah udara 3 negara Baltik. Alasnya marutu meza zamame Rusia lebih sering terhubung memberenggal diwani pembernan Lauthu Enklav Kaliningrad. In die Exklave Kaliningrad. Und da die baltischen Staaten nicht über eine Dan karena negara-negara Baltik tidak memiliki pertahanan udara yang efektif, juga tidak memiliki angkatan udara, mereka meminta bantuan kepada NATO
dan meminta agar kami mengambil alih tugas tersebut. Sejak tahun 2004, tugas air policing ini dilakukan secara bergiliran oleh negara-negara anggota NATO. Dulu itu penting, sekarang juga penting, dan telah terbukti efektif. Namun, poin yang paling penting adalah air policing ini harus berkontribusi untuk menstabilkan situasi dalam kasus seperti itu, dan bukan justru menjadi pemicu eskalasi. Saya adalah kebalikan detek senarhaken pawaksngan pode pawalji. Was wir damals eigentlich ursprünglich beabsichtigt haben. Wie ist denn Bagaimana sebaiknya kita menilai penerbangan lintas ini? Jadi, jika kita melihat peta ini, pertama, pesawat-pesawat itu terbang sejajar dengan garis ini. Kedua, memang terlihat seolah-olah mereka terbang persis di sepanjang garis itu. Apakah secara teknis memang sulit untuk terbang seperti itu? Karena Baltik juga tidak terlalu besar. Jadi apakah para pilot Rusia kemungkinan besar sadar bahwa mereka sedang berada di sisi yang salah dari wilayah udara pada saat itu? des Himmels befinden im Moment? Das kann ich nicht sagen. Saya tidak bisa mengatakan itu. Jadi pertama-tama harus dikatakan, jika Anda ingat apa yang baru saja saya jelaskan, kita awalnya melihat adanya perubahan. Orang Rusia sekarang terbang, dan seharusnya juga, di koridor udara internasional di atas Teluk, Finlandia. Mereka tampaknya tidak lagi terbang di atas daratan, sehingga mereka secara sadar dan sengaja melanggar kedaulatan udara negara-negara Baltik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, perairan teritorial berjarak sekitar 12 mil dari batas daratan ke laut. Lebar rata-rata Teluk Finlandia sekitar 100 km. Artinya, kita harus mengurangi 2 kali 12 mil, maka kita memiliki sekitar 5-6 mil koridor yang bisa digunakan untuk terbang. Penyimpangan dari itu tentu saja selalu mungkin terjadi. Eine Abweichung davon ist natürlich immer möglich. Wir sehen das auch auf dem Bild, das war eine gerade Linie gezogen. Kita juga melihatnya pada gambar. Ada garis lurus yang ditarik, tetapi batas zona 12 mil tidak sepenuhnya jelas. Selain itu, tampak situasinya juga mulai dekat di mana batas hukum laut berada. Karena Rusia dan Estonia telah menandatangani perjanjian tentang batas laut pada tahun 2014, namun perjanjian itu belum sepenuhnya diratifikasi. Artinya, jelas, delazen, keteras negara. Selain itu, Estonia tampaknya telah memperluas zona 12 mil ini untuk memasukkan pulau yang dimaksud, di mana menurut Rusia, pilot-pilot Rusia terbang melewati 3 km jauhnya di sebelah utara pulau tersebut. Jadi justru karena alasan-alasan inilah seharusnya kedua pihak saling berkomunikasi dan mengklarifikasi situasinya, agar insiden seperti ini tidak terjadi lagi di masa depan. Yang terjadi justru sebaliknya. Insiden ini dieksploitasi secara besar-besaran oleh media, apapun insidennya, bersama dengan insiden-insiden lainnya. Sekarang ada analis, terutama di YouTube, yang mengaitkan hal ini dengan peristiwa-peristiwa lain, yaitu bahwa Amerika Serikat, seperti yang baru-baru ini juga dilaporkan dalam sebuah laporan Reuters, tampaknya ingin mengurangi bantuan militer tertentu kepada negara-negara Baltik dan Finlandia, yaitu negara-negara yang berbatasan dengan Rusia. Dan Finlandia sekarang telah menandatangani perjanjian dengan Amerika Serikat untuk membuka pangkalan militer selama 15 tahun. Namun, Amerika Serikat tidak benar-benar aktif. Selain satu pangkalan, saat ini tidak ada pangkalan lain yang benar-benar diisi oleh personel. Apakah mungkin ada kaitannya bahwa orang-orang Eropa berpikir, kita harus membuat Amerika Serikat membalikkan kebijakan ini? Negara-negara Baltik tentu saja merasa khawatir. Saya mengetahui laporan yang baru saja Anda sebutkan. Jadi tampaknya memang sedang dipersiapkan intervensi dari 3 negara Baltik di Amerika Serikat agar program ini tidak dihentikan. Memang bukan dalam skala besar, tetapi bagi ketiga negara ini tentu sangat penting, juga secara finansial. Saya menolak untuk mengaitkan antara rencana Amerika Serikat untuk menangguhkan dana ini dengan upaya untuk membesar-besarkan peristiwa ini, meningkatkan eskalasi, dan menggambarkannya sebagai sesuatu yang sangat dramatis bagi situasi keamanan.
Das steht mir nicht zu, aber Itu bukan wewenang saya, tetapi kaitan ini memang dibuat dalam laporan yang Anda sebutkan. Benar bahwa Amerika Serikat secara keseluruhan sedang mengurangi keterlibatannya di Eropa. Itu sangat jelas. Hal ini mencakup dukungan terhadap Ukraina dalam perang ini, baik secara finansial maupun material. Kita melihat bahwa Amerika Serikat membebankan beban finansial dan material kepada orang Eropa dan mengambil peran sebagai pihak yang bisa dibilang menjadi pembawa damai. Yo tadi mencari solusi damai, mertua berperan agak netral. Das bedeutet aber auch, das muss man glaube ich den Europäern. Namun, ini juga berarti, saya rasa hal ini harus terus-menerus disampaikan kepada orang Eropa, bahwa orang Eropa dengan demikian mengambil lebih banyak tanggung jawab atas nasib Ukraina. Itu juga berarti, jika terjadi kekalahan militer Ukraina, maka itu juga akan menjadi kekalahan bagi orang Eropa. Saya rasa itu jelas. Kedua, Amerika secara keseluruhan berusaha mengurangi keterlibatan finansial mereka, juga dalam hubungannya dengan sekutu-sekutu mereka di seluruh dunia. Thus it is in lebih false sedesnal tamer pendor gwer mereka diri. Yang serba membetsvirdala di sini adalah migrasi Wilson Operlani. Saat ini sedang dipersiapkan sebuah konsep strategis baru di Amerika Serikat, dan kita akan melihat kemungkinan besar akan dipublikasikan pada akhir bulan ini, bahwa akan ada penekanan-penekanan baru di sini, terutama jika dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan Biden. Orang Eropa harus mempersiapkan diri untuk hal ini. Itu tidak berarti bahwa Amerika akan melepaskan atau tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian NATO, yaitu berkontribusi pada pertahanan kolektif. Saya sebenarnya tidak melihat itu akan terjadi. Namun, orang akan menanggung jawab yang lebih besar. Dan menurut saya, itu juga tidak sepenuhnya salah. Saya pikir kita harus memperkuat pilar Eropa dalam NATO, dalam aliansi, secara signifikan. Saya bahkan akan melangkah lebih jauh dan sudah mengatakan ini selama bertahun-tahun. Eropa harus memperkuat kemampuan dan kesiapan untuk mempertahankan diri, baik secara politik, ekonomi, teknologi, maupun militer. Saya ulangi sekali lagi, ini tidak berarti kita memisahkan diri dari Amerika Serikat atau Amerika Serikat memisahkan diri dari kita. Ini hanya berarti bahwa pembagian beban, yaitu distribusi tanggung jawab di dalam aliansi, sedikit berubah dan kita meningkatkan kontribusi juga demi kepentingan keamanan kita sendiri. Sie haben ja auch mehrfach öffentlich kritisiert. Anda juga telah beberapa kali secara terbuka mengkritik bahwa Eropa telah salah menangani hubungannya dengan Rusia dan perang di Ukraina, serta bahwa perdamaian yang diperlukan, dieskalasi, tidak terjadi, justru sebaliknya. Telah diupayakan agar Ukraina melepaskan netralitasnya dan tidak pernah mengambilnya kembali, sehingga tidak tercipta struktur keamanan kooperatif di benua Eropa. Menurut Anda, dari mana asalnya hal ini? Karena ketika Anda menjabat pada awal tahun 2000-an, Ukraina masih netral, dan saat itu ada Dewan NATO Rusia, dan setidaknya masih ada harapan. Pak Putin pada waktu itu juga pernah berbicara di Bundestag Jerman dan mendapat standing ovation. Jadi, itu adalah masa yang penuh harapan bahwa kita masih bisa membangun rumah bersama, seperti yang dikatakan Gorbachev. Mengapa hal itu tidak terjadi? Dan mengapa sampai hari ini, kita belum sampai pada titik di mana Eropa berbicara dengan para lawannya? Ya, itu adalah pertanyaan yang sangat penting yang Anda ajukan. Karena justru hal-hal yang telah kita bahas sebelumnya, yang bisa menjadi penyebab eskalasi lebih lanjut, membuktikan kesalahan yang telah kita buat di masa lalu. Pada tahun 90-an, hubungan antara NATO dan Rusia sangat baik. Kami memiliki koordinasi politik yang erat. Kami bahkan memiliki kerjasama militer yang sangat dekat. Dan saya ingin menyebutkan dua contoh saja, karena hal ini siftu deperkel. Intervensi NATO di Kosovo, Rusia menempatkan Kintimever sebagai komando, seorang komandan NATO. Semal kesemrati dan peminyu Mike.
und die Zusammenarbeit war ausgezeichnet. Auf der anderen Seite haben wir auch Russland geholfen. Di sisi lain, kami juga telah membantu Rusia. Saya ingat tenggelamnya Kursk. Kami melakukan latihan lanjutan di sana dengan peralatan penyelamatan laut dalam, dan banyak hal semacam itu kami lakukan bersama. Salah satu aspek yang sangat penting adalah memperkuat saling pengertian. Dalam terminologi militer, terdapat perbedaan besar antara NATO dan Rusia, dan hal ini memang bisa menyebabkan kesalahpahaman. Dan hingga hari ini pun sering terjadi kesalahpahaman. Saat itu kami bekerja sangat intensif untuk menjernihkan hal-hal tersebut, menciptakan pemahaman yang lebih baik, juga memastikan bahwa apa yang dilakukan dapat lebih dipahami oleh pihak Rusia, serta meminta Rusia untuk menjelaskan kepada kami bagaimana kami harus memahami apa yang mereka lakukan. Wie wir das einzuordnen, was sie haben. Und wenn es Probleme gab, wir hatten ja regelmäßige. Dan jika ada masalah, kami memang memiliki pertemuan rutin Dewan NATO Rusia. Saya sendiri adalah Ketua Dewan NATO Rusia para Kepala Staf Umum. Dan setidaknya 2 kali setahun, para Kepala Staf Umum NATO dan Rusia duduk bersama di meja di Brussel untuk membahas hal-hal militer yang penting. Rusia memiliki perwakilan militer di Komite Militer NATO, dan dia ikut serta dalam pertemuan yang kami adakan secara rutin. Setidaknya sekali sebulan, biasanya lebih sering. Vaiskir bislor itu bisa langsung melongkot ke telepon. Serdit yang Ukraina dan menelani kag Staf Umum Rusia dan Fluent. No Kiev, itu beri. It's got obviously. Was passiert da? Erklär mir das. Das ist vorbei. Sehen Sie, das wäre wenn das Itu sudah berlalu. Lihatlah, jika hal itu masih ada sampai hari ini, ya maka perkembangan seperti yang sekarang terlihat, eskalasi ini, ketegangan ini, tidak akan pernah muncul. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Sejak awal runtuhnya Uni Soviet setelah pembubaran Pakta Warsawa, Rusia telah mencari kedekatan dengan NATO. Dan NATO juga sudah sangat awal bersedia, bahkan sejak tahun 1990. Kemudian tentu saja dengan deklarasi London tahun 1991, juga dengan konsep Strategic tahun 1991, kami seperti yang kami sebut saat itu, memulai kemitraan strategis dengan Rusia. Puncaknya adalah perjanjian dasar NATO Rusia pada tahun 1997. Dan sekarang datanglah poin yang menentukan. Der NATO-Russland-Grundlagenvertrag. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Russland hat damals verlangt, dass wir Rusia pada waktu itu menuntut agar jika ada masalah keamanan, baik yang dimiliki Rusia, yang kita miliki, atau yang kita berdua miliki, maka kita dapat mengambil keputusan bersama di Dewan NATO Rusia untuk menyelesaikan potensi eskalasi, krisis, atau konflik sedini mungkin. Rusia berasumsi bahwa khususnya di zona antara NATO dan Rusia, yaitu di wilayah bekas negara-negara Pakta Warsawa, konflik semacam itu bisa saja muncul. Dan seperti yang kita lihat, hal ini juga terjadi dengan Ukraina sekarang. Namun tentu saja sebagai NATO, kita tidak juga mengembangkan kemnait anggota NATO untuk keputusan bersama dengan NATO. Einladen dürfen, Entscheidungen mit der NATO zu treffen. Das geht natürlich nicht. Aber wir haben im NATO-Grundlagenvertrag Tentu saja itu tidak bisa dilakukan. Namun dalam perjanjian dasar NATO Rusia, Anda bisa membacanya sendiri. Kami menemukan sebuah rumusan yang tetap memungkinkan kami untuk mengambil keputusan bersama dalam situasi seperti itu. Memang agak rumit, agak diplomatis, tetapi pada akhirnya jelas. Nah, masalahnya sebenarnya adalah bahwa aturan-aturan ini, mekanisme penanganan krisis ini, cepat ketika bersama terbuka, penuh kepercayaan antara NATO dan Rusia. Namun, ketika situasinya menjadi sulit, yaitu pada tahun 2008, makin mekanisme ditolakkan. Dieses Verfahren und dieser Mechanismus suspendiert worden. Heute, und das ist der Punkt, über den wir Hari ini, dan inilah intinya yang telah kita bicarakan. Tentu saja itulah yang kita butuhkan untuk mencegah terjadinya eskalasi dari situasi seperti pelanggaran wilayah udara di Islandia atau masuknya drone ke Polandia, yang pada akhirnya secara politik tidak lagi dapat dikendalikan. Itulah poin yang menentukan. Namun saya akan kembali ke pertanyaan Anda yang belum sepenuhnya saya jawab. Kapan sebenarnya titik balik itu terjadi? Menurut pendapat saya, titik balik strategisnya adalah pembatalan perjanjian ABM pada tahun 2001, yang kemudian menyebabkan Amerika Serikat secara sepihak membubarkan perjanjian tersebut pada tahun 2002. Setelah itu,
terjadi pembatalan sepihak lainnya terhadap perjanjian pengendalian senjata yang sangat penting, juga sangat penting bagi Eropa, yaitu perjanjian INF, di mana pada dasarnya seluruh kategori senjata eurostrategis yang mengancam kita telah dimusnahkan. Sebuah langkah yang sangat mendasar menuju keamanan yang lebih besar di Eropa terjadi pada tahun 2019. Lalu, perjanjian langit terbuka juga secara sepihak dibatalkan. Perjanjian ini sangat penting untuk membangun kepercayaan dan menciptakan transparansi di antara pihak-pihak terkait. Dengan demikian, sebuah perkembangan di tingkat strategis telah dimulai. Mengapa perjanjian ABM begitu penting? Hal ini seringkali diperdebatkan sekarang. Perjanjian ini penting karena pada 1972 ia muncul sebagai pelengkap dari perjanjian SALT, Strategic Arms Limitation Talks, sebagai pelengkap dari perjanjian pembatasan sistem senjata nuklir strategis ofensif. Jadi ini adalah pelengkap logis dari perjanjian tersebut. Dan Rusia menafsirkan pembatalan ini sebagai upaya Amerika Serikat untuk mencari keunggulan di bidang ini dan dengan demikian keseimbangan strategis nuklir menjadi terancam. Keretakan politik terjadi pada tahun 2008. Perkembangannya memang sudah mengarah ke sana. Ketika pada KTT NATO di Bukares tahun 2008, Presiden Amerika Serikat saat itu, Bush, mencoba mendorong undangan keanggotaan untuk Ukraina dan Georgia. Upaya itu gagal saat itu. Namun, sewaos seperti ini, memberbrace stamina, sesgalnai dislimenika non memegehaka, itu ini memberikan kedua negara aspekti untuk leket menjadi anggota NATO. Perspektive für eine NATO-Mitgliedschaft. Eigentlich ist dies von der NATO damals. Sebenarnya ini bukan hanya pendekatan yang salah dari NATO terhadap Rusia pada waktu itu. Sebuah garis merah telah dilampaui, seperti yang ditulis oleh Duta Besar Amerika Serikat di Rusia kepada pemerintahnya. Tidak, ini juga merupakan pendekatan yang salah terhadap Ukraina. Karena Anda telah menyebutkan dengan benar, Ukraina adalah negara netral. Bukan hanya netral, tetapi juga negara non-blok dan bebas senjata nuklir. Hal ini telah ditetapkan dalam deklarasi kemerdekaan Ukraina yang, saya ungkapkan demikian, dikonfirmasi melalui referendum dan juga dimasukkan ke dalam konstitusi Ukraina. Artinya, jika sekarang juga menyangkut pertanyaan, sekarang saya kembali ke masa kini, tentang apa yang sebenarnya bisa disepakati sebagai hasil dari perundingan damai terkait status Ukraina, maka hanya bisa dikatakan apa yang tercantum dalam konstitusi. Netral, tidak berpihak pada blok manapun, bebas senjata nuklir. Itu adalah poin yang menentukan. Mungkin satu kalimat lagi. Hubungan tersebut memang semakin memburuk secara dramatis setelah KTT di Bukares itu. Itu frost renew semen regret perang Georgia. Manner is to alter how futurang Georgia. Russland angelastet wird, dass Russland Georgien angegriffen hätte. In Wahrheit war es ja so, dass Russland das Georgien. Sebenarnya yang terjadi adalah Georgia, tepatnya Presiden Georgia saat itu, Saakashvili, percaya dengan penetapan NATO bahwa Georgia memiliki perspektif untuk bergabung dengan NATO. Seolah-olah kewajiban bantuan NATO terhadap Georgia sudah berlaku, dan kemudian mencoba untuk mengintegrasikan kembali Ossetia Selatan yang telah memisahkan diri dari Georgia. Rusia menentang hal ini dan mendorong mundur pasukan Georgia. Belakangan, injustice sour did chutat net the Istanbul Keropa, yang Friedland Kathani Freith, Niu, Boris, Brisaden Kadapli di Rusia senang Georgia dat state. Russland hätte ja damals schon Georgien angegriffen. Also geführt von Heidi Tagliavini, einer Juga dipimpin oleh Heidi Tagliavini, seorang diplomat Swiss. Sebenarnya sudah tidak ada lagi pertanyaan tentang hal itu, tetapi narasi ini masih terus dipertahankan. Masalahnya, sekarang tentu saja, sayangnya Ukraina juga telah menghapus pasal netralitas dari konstitusinya dan menggantinya dengan keinginan Ukraina untuk menjadi anggota NATO. Itu tidak digantikan. Dalam pembukaan konstitusi, baik deklarasi kemerdekaan maupun referendum disebutkan. Artinya keduanya telah diintegrasikan ke dalam pembukaan konstitusi.
Selain itu, pada tahun 2019 Ukraina juga memasukkan sebuah rumusan ke dalam konstitusi yang kurang lebih berbunyi bahwa Ukraina mengejar integrasi ke dalam sistem Atlantik Utara atau semacamnya. Maksudnya tentu saja Uni Eropa dan NATO. Jadi, di sini kita memiliki dua posisi yang sebenarnya saling bertentangan. Namun hal yang sama juga berlaku untuk penyerahan wilayah. Ini juga merupakan pertanyaan yang akan memainkan peran besar dalam perundingan damai di masa depan. In künftigen Friedensverhandlungen eine große Rolle spielen wird. Einerseits verbietet die Verfassung. Di satu sisi, konstitusi melarang penyerahan wilayah Ukraina, dan parlemen, pemerintah, serta presiden bahkan secara tegas diwajibkan untuk mencegah hal itu. Namun di sisi lain, pasal 73 konstitusi Ukraina menyatakan bahwa penyerahan wilayah Ukraina hanya dapat dilegitimasi melalui referendum nasional. Artinya di sini kita juga kembali menemukan kontradiksi dalam konstitusi. Selain itu, Presiden Zelensky sudah pernah menawarkan untuk menyerahkan wilayah Ukraina. Glass, Das ist nicht so ganz eindeutig. Ja, wir sollten auf gar keinen Fall. Ya, kita sama sekali tidak boleh meremehkan hukum, apalagi konstitusi. Namun, apa yang tertulis dan apa yang dijalankan secara politik adalah dua hal yang berbeda. Bolehkah saya kembali sebentar ke suatu hal? Karena Anda tadi mengatakan hal yang menarik, bahwa menurut Anda perubahan hubungan dengan Rusia disebabkan oleh perjanjian ABM tahun 2000-2001. Bagaimana Anda menilai pengaruh psikologis dari intervensi di Yugoslavia tahun 1999, Serbia dalam proses ini? Apakah itu faktor penentu atau tidak? Jadi apa itu sudah penting atau belum? Also war das auch schon wichtig oder noch nicht? Naja, das war sehr wichtig. Also das ist ein ganz. Ya, itu sangat penting. Jadi itu adalah poin yang sangat menentukan. Kita sudah sering melihatnya. Saya sudah menyebutkan fakta bahwa Rusia bersedia menempatkan pasukan Rusia di bawah komando NATO di Kosovo. Tentu saja itu berkaitan dengan keinginan awal Rusia untuk memiliki sektor sendiri, yaitu di bagian timur Kosovo, di mana terutama terdapat permukiman orang Serbia. Jadi, itu memang sangat berperan besar. Namun, hal itu tidak terjadi. Dazu ist es nicht gekommen. Ich sagte ja, dass ich das mit Russland verhandelt habe. Saya memang mengatakan bahwa saya telah berunding dengan Rusia mengenai hal itu. Hasilnya adalah mereka tidak mendapatkan sektor sendiri. Itu sangat penting bagi kami, karena hal itu akan menimbulkan kesulitan besar, ketegangan besar. Tetapi mereka diizinkan untuk berpartisipasi, yaitu di bawah komando NATO, dan khususnya di sektor Jerman, di bawah komandan NATO Jerman. Dengan cara inilah kami mengatasi masalah ini, bisa saya katakan. Hal-hal seperti ini, jika saya bilang degil naik besar, itu sebenarnya sebuah penyimpangan, dan bila itu tidak amati dan myth. Itu memang benar. Menurut saya, NATO telah berubah pada tahun 90-an. Terutama juga karena untuk pertama kalinya dilakukan operasi di luar wilayah. Yang menurut saya, berdasarkan pemahaman saya terhadap piagam dasar NATO, sebenarnya merupakan pelanggaran terhadap piagam dasar NATO. Apakah Anda pernah mendengar kritik seperti itu dari pihak Rusia? Dan bagaimana NATO menanggapinya? Wie sind Sie oder wie ist die NATO damit umgegangen? Itu sebenarnya terjadi belakangan. Saya sebut saja beberapa kata kunci seperti Libya, Suriah, Irak. Itulah bidang-bidang masalahnya, tidak perlu diperdebatkan lagi. Pada masa ketika kami bekerja sama begitu erat, sebenarnya semuanya lebih terbuka. Kesediaan untuk membahas hal-hal kritis bersama juga jauh lebih besar. Seingat saya, tidak ada ketegangan besar yang muncul. Itu juga karena Rusia saat itu mampu secara langsung menyampaikan kepentingannya. Metwer demang omerberischen keamanan scenario toward 20. In die NATO einzubringen und zu vermitteln. Das war ein ganz wichtiger Punkt. Aber Sie wollten etwas sagen. Tapi Anda ingin mengatakan sesuatu. Masih ada laporan-laporan bahwa Rusia sebenarnya pernah menginginkan keanggotaan NATO. Dan bahwa proses-proses ini, yaitu kerjasama dan kemampuan kerjasama Rusia di tahun 90-an, sering digunakan untuk berargumen. Lihat, Rusia sangat senang dengan NATO, sebenarnya tidak punya masalah sama sekali, jadi sekarang ini adalah kebohongan. Rusia berbohong ketika mengatakan bahwa NATO adalah ancaman.
Bisa Ramirez let dadwit terus besar desai. Inwiefern da halt ein riesengroßer Wandel stattgefunden hat. Naja, das hängt natürlich mit dem zusammen, was wir eben besprochen Tentu saja, itu berkaitan dengan apa yang baru saja kita bahas. Jika orang berbicara satu sama lain, menjelaskan posisinya sendiri, dan juga mendengarkan serta memahami posisi pihak lain, itu jelas merupakan situasi yang sangat berbeda dibandingkan jika tidak ada komunikasi. Jadi, jika orang hanya berbicara tentang satu sama lain, seperti yang terjadi sekarang dan sudah terjadi selama beberapa tahun. Misalnya, peluasan NATO sering disebut sebagai penyebab utama munculnya ketegangan. Saya tidak bisa menyetujui seni buku Funga. Saya sendiri yang memimpin negosiasi keanggotaan dengan tiga negara pertama, Ceko, Polandia, dan Hungaria. Polen und Ungarn geführt. Und mein Eindruck aus diesen Verhandlungen Dan kesan saya dari perundingan tersebut adalah bahwa Rusia pada dasarnya tidak menentang perluasan NATO. Meskipun Rusia mengklaim demikian hari ini dan banyak orang di Barat juga mengklaim hal yang sama. Namun kesan saya adalah bahwa Rusia melihat hal ini dengan sangat berbeda-beda, dan itu dari dua sudut pandang. Sudut pandang pertama adalah bagaimana hubungan historis antara Rusia dan negara tersebut. Apakah hubungan itu penuh kepercayaan atau tidak? Apakah ketegaran? Itu wajah tarin yang sangat niyu. Sia terari menyebestetli megalag mutente kang. Das dari tam yucarin si. nennen wir nicht im Einzelnen darauf eingehen. Der zweite Punkt war, dass die Poin kedua adalah bahwa perubahan strategis yang mungkin terjadi dengan penerimaan negara ini sangatlah penting. Artinya, apakah dengan bergabungnya negara anggota baru, hubungan strategis antara NATO dan Rusia akan berubah menjadi merugikan Rusia? Dan di sini memang ada perbedaan yang sangat jelas, terutama pada ketiga negara ini. Dan tentu saja, jika kita melihat Ukraina sekarang, Ukraina sendiri, karena ukurannya yang sangat besar dan letak geostrategisnya, dari Sevta we can then berbang toward Boris and Sifta we actually stack that in Minkin. tritt sozusagen bei dem militärischen Gleichgewicht, auch sicherheitspolitischen Gleichgewicht. Das waren die entscheidenden Punkte für Russland. Itulah poin-poin penting bagi Rusia. Dan saya pribadi saya setuju dengan apa yang pernah dikatakan Henry Kissinger. Saya kira itu tahun 2012, setelah aneksasi Crimea oleh Rusia. Dia mengatakan jika Ukraina ingin memiliki perkembangan masa depan yang positif, jika Ukraina ingin berkembang, saya kira dia bahkan mengatakan begitu, maka Ukraina tidak boleh menjadi pos terdepan Rusia terhadap Barat. Tapi Ukraina juga tidak boleh menjadi pos terdepan Barat terhadap Rusia. Ukraina harus menjadi jembatan antara Barat dan Rusia. Dan menurut saya itu adalah istilah kunci dalam seluruh diskusi ini. Tahukah Anda, itulah sebabnya saya menyebut kanal ini dan juga studi yang saya lakukan sebagai studi netralitas. Karena kesadaran ini entah bagaimana saat ini, setidaknya di Eropa telah hilang, bahwa keamanan tidak hanya diciptakan melalui penangkalan, tetapi jika kita tidak memiliki musuh, kita juga aman. Menciptakan fungsi jembatan dan fungsi penyangga ini adalah salah satu cara untuk mencapainya. Dan kemudian kita bahkan menjadi bagian dari struktur, infrastruktur keamanan itu sendiri. Kapan kita kehilangan pola pikir ini? Dulu pola pikir itu ada. Dan menurut saya, orang Rusia masih memiliki pola pikir ini. Karena mereka bahkan sekarang tidak menuntut agar Ukraina menjadi sekutu mereka, melainkan tetap netral. Kapan kita di Eropa kehilangan hal ini? Dan bagaimana kita bisa mendapatkannya kembali? Ya, jadi saya sudah mengetahui posisi Rusia ini sejak pertengahan tahun 90-an. Bahwa Rusia berpendapat, saya sudah singgung secara singkat, bahwa di wilayah yang kita bicarakan ini, di masa depan bisa muncul konflik besar, dan karena itu harus dihindari. Dan sebenarnya inilah dua tujuan strategis Rusia. Konfrontasi langsung antara Rusia dan Amerika Serikat, serta konfrontasi langsung antara Rusia dan Eropa atau NATO, yang juga akan melibatkan Amerika Serikat. Itulah tujuannya. Karena itu Rusia menganjurkan adanya zona penyangga atau kordon saniter. Dan karena itu juga Rusia menuntut agar kedua organisasi, yaitu Rusia dan NATO, harus mampu bersama-sama memadamkan api atau percikan yang muncul di sana sebelum menjadi kebakaran besar.
ausgetreten wird, bevor er zu einem Flächenbrand wird. Das ist der entscheidende Punkt. So, warum ist das Itu adalah poin yang menentukan. Mengapa hal itu terjadi dan kapan hal itu hilang? Saya telah bekerja sama dengan Helmut Schmidt untuk waktu yang sangat lama. Dia adalah mentor saya selama bertahun-tahun. Dan Helmut Schmidt adalah pendukung strategi keseimbangan. Dia berkata, dan saya tidak berbicara tentang penangkalan, Anda bisa menganggapnya sebagai kesimpulan atau prinsip politik yang bisa diterapkan kemudian. Tetapi dia berbicara, harus ada keseimbangan militer. Hal itu akan mencegah salah satu pihak merasa terdorong untuk menyerang pihak lain. Jadi keseimbangan strategis adalah prasyarat yang diperlukan untuk perdamaian. Notwendige Voraussetzung für Frieden. Er hat aber hinzugefügt, es ist keine hinreichende Namun, Voraussetzung. ia menambahkan bahwa itu bukanlah syarat yang cukup untuk perdamaian. Keseimbangan militer ini harus dilengkapi dan distabilkan secara politis, dengan berbicara kepada pihak lain, dengan memahami apa kepentingan mereka, dengan dapat menilai kemampuan mereka melalui kontak pribadi ini, dan dengan menciptakan langkah-langkah militer yang membangun kepercayaan untuk mencegah ketegangan, dengan melakukan pengendalian senjata, dan itu harus mencakup seluruh spektrum untuk menurunkan keseimbangan militer ini ke tingkat serendah mungkin. Itulah Inlopthi als diusung oleh Helmut Schmidt. Dessen, was Helmut Schmidt vertreten hat. Und er hat das ja auch praktiziert. Dan dia juga telah mempraktikkannya. Jika Anda melihat keputusan ganda NATO, itulah persis yang selalu dia katakan. Keputusan ganda NATO muncul karena Amerika Serikat dan Rusia melakukan negosiasi tentang sistem strategis nuklir, tetapi sama sekali mengabaikan keamanan orang-orang Eropa. Dan ke dalam kekosongan inilah Rusia masuk dengan memperkuat SS-20 mereka, mengembangkan potensi ancaman strategis di Eropa. Dan Helmut Schmidt mengatakan bahwa itu tidak dapat diterima. Keamanan mitra aliansi dalam aliansi itu tidak dapat dibagi. Artinya, sistem-sistem ini harus dimasukkan dalam negosiasi pengendalian senjata, atau harus ada negosiasi terpisah tentang hal itu. Untuk menciptakan insentif agar negosiasi tersebut benar-benar terjadi, akhirnya diputuskan untuk melakukan penyesuaian kembali. Dan kita semua tahu hasilnya. Sistem persenjataan ini, seluruh kategori ini, kemudian dimusnahkan. Di sini terlihat bahwa Helmut Schmidt berhasil menerapkan pendekatan ini terhadap Amerika Serikat. Namun ia juga secara bersamaan sangat tegas mewakili kepentingan Jerman terhadap Rusia. Saya ingin mengingatkan, pada akhir November 1981, Brezhnev datang ke Bonn, dan Helmut Schmidt pada puncak keputusan ganda NATO, dengan sangat tegas mewakili kepentingan Jerman dan Eropa terhadap Brezhnev. Namun, inilah prasyarat agar kita bisa memahami dan menilai apa yang diinginkan dan bisa dilakukan oleh pihak lain, apa yang mereka maksudkan. Dan hal inilah yang memungkinkan kita untuk mengembangkan opsi sendiri tentang bagaimana menghadapi suatu situasi. Situasinya saat ini memang sangat rumit, dan kita masih berada pada titik di mana saya sebenarnya mengecam keengganan orang-orang Eropa untuk menstabilkan situasi di sini. Di sisi lain, kita baru saja mendengar kemarin atau 2 hari lalu dari Kremlin bahwa Vladimir Putin menawarkan untuk secara sukarela tetap mematuhi perjanjian New START selama 1 tahun secara sepihak, meskipun perjanjian itu tidak diperpanjang. Menurut saya, itu adalah idean untuk menangkap mereka. Iyo, itsafta. Aya itu dipikirkan watch yang hilpnek semua dan hal besitu besisel? 100%. 100%. Das ist ja der einzige Vertrag, der jetzt noch übrig ist. Itu adalah satu-satunya perjanjian yang masih tersisa sekarang. Sebenarnya perjanjian itu akan berakhir pada 5 Februari 2021. Menurut teks perjanjian itu bisa diperpanjang selama 5 tahun. Namun, dalam 5 tahun tersebut, negosiasi seharusnya dilanjutkan. Bahkan pada dasarnya harus dinegosiasikan ulang. Artinya secara normal perjanjian itu akan berakhir pada 5 Februari 2026. Itu akan menjadi perkembangan yang bodoh. Dan bisa dikatakan begitu.
Mensorin destaps dua sedih tubuhin antara dua nembrari di diang guanya, membrik setabat nithfoan serangan bolasan nelirt. Sepeda beriksa staring tour das sing pili, sangat mahal, semuanya broth. Extrem teuer, extrem risikobehaftet. Deshalb ist das ein sehr vernünftiger Vorschlag. Karena itu, ini adalah usulan yang sangat masuk akal. Dari sudut pandang Amerika, terutama Trump sudah pada tahun 2020 mencoba untuk melibatkan Tiongkok juga. Tiongkok sendiri telah berkembang menjadi kekuatan besar strategis nuklir. Saya tidak akan mengatakan adidaya, tetapi kekuatan besar, dan tentu saja masuk akal untuk melibatkan Tiongkok. Jadi usulan Putin ini memberi ketiga negara waktu untuk menangani hal-hal ini, mengembangkan posisi mereka masing-masing. Nomenggap dan nafsi tuming sumbering tanas sangat positif. Selain itu, Rusia stegtex the Juber Balain Habraf 10 NF. Nach der Kündigung des INF-Vertrages, da hat Russland ein Einsatz. Rusia telah mengumumkan moratorium sepihak yang kini telah dicabut oleh Rusia sendiri. Namun, itu adalah upaya untuk menyelamatkan apa yang masih bisa diselamatkan, dan tidak memulai perlombaan senjata baru di bidang ini. Jadi saya sangat menyambut baik hal ini, dan saya juga berharap bahwa dalam kaitannya dengan perundingan perjanjian New START, orang-orang juga mengingat dampak positif yang dihasilkan oleh kedua perjanjian tahun 1972. Dan sebagai pelengkap, Scholitur Charklamenter terhadap perjanjian temifil sistem strategis anti-benua ofensif, pada terrible bom di tertuan sistem antibalistik. Antibalistische Systeme verhandelt. Das wäre eigentlich das, was man sich wünscht. Im Übrigen, das sebenarnya itulah yang diharapkan. Selain itu, saya rasa hal ini perlu disebutkan lagi di sini. Rusia sejak awal selalu mengaitkan pertanyaan tentang jaminan keamanan, juga jaminan keamanan, dengan pengendalian senjata dan perlucutan senjata. Saya terutama teringat pada rancangan perjanjian Rusia kepada NATO dan Amerika Serikat pada Desember 2021, di mana hal ini memainkan peran yang sangat besar. Tapi kita tahu, mungkin menurut seri Senate Tang, perang Ukraina besar jika ser USDO ikan serius. Isn't itu that terkning. Verhandelt hätte. Leider ist das ja nicht geschehen. Ja, leider ist es nicht geschehen und ich frage mich eben nicht nur wie... Ya, sayangnya itu tidak terjadi. Dan saya sendiri bertanya-tanya, bukan hanya mengapa. Jadi ada beberapa penjelasan dan situasi politik saat ini dan sebagainya, serta orang-orang yang di AS memiliki pandangan neokonservatif yang dominan tentang bagaimana menciptakan keamanan. Pertanyaannya bagi saya adalah, kapan Eropa akan sadar dan berkata, oke, itu tidak berhasil. Itu memang tidak berhasil. Kita harus benar-benar mengubah seluruh pendekatan. Mungkin satu pertanyaan terakhir. Tingkat politik di NATO dan tingkat militer, itu adalah dua bidang yang berbeda. Misalnya tingkatan yang berbeda. Apakah Anda merasa bahwa di pihak militer, pada suatu saat tekanan juga akan meningkat, sehingga lebih banyak realisme juga harus masuk ke tingkat politik, agar bisa menemukan kesepakatan lagi dengan Rusia? Jangan membuat saya berspekulasi. Verleiten Sie mich nicht zu Spekulationen. Ja, ganz zum Schluss, nur so zum Schluss. Ja. Also ich kann es Ihnen. Sebagai penutup, jadi saya tidak bisa memberitahu Anda. Ini selalu juga merupakan persoalan kepribadian, tetapi pada akhirnya juga merupakan persoalan kebijakan negara-negara anggota. Lihatlah kebijakan keamanan NATO. Fondasi kebijakan keamanan NATO adalah sebuah kompromi yang terdiri dari kepentingan keamanan semua negara anggota. Sangat penting untuk membawa posisi sendiri ke dalamnya. Dan itu juga berlaku untuk bidang militer. Tepat sekali untuk bidang militer. Komite Militer Latero seperti yang disebutkan institusi militer tertinggi di NATO. Dan kentadawa ketua atas pimpini militer tertinggi di NATO, jika bongdetelig sisi politik. Im Vergleich zu der politischen Seite. Ich kann die handelnden Personen im Augenblick. Saya tidak bisa menilai para pelaku saat ini. Tapi saya bisa katakan kepada Anda, tentu saja semuanya selalu tergantung, setiap pemimpin militer tentu juga dipengaruhi oleh apa yang terjadi di negaranya sendiri, oleh perkembangan politik di negaranya sendiri. Meskipun dia berada dalam posisi netral di NATO dan tidak tergantung pada instruksi dari negaranya, tentu saja hal itu selalu dibawa olehnya, bisa dibilang sebagai bekal. Dan itulah masalahnya. Kita di Eropa kio slow suar famine break to dad.
Dan deseni perang Ukraina mating saya imaf Frankfurt en Mees. Auch wieder dieser Ukraine-Krieg eine ganz fürchterliche Rolle. Der Ukraine-Krieg ist ja die Beendigung des Perang Ukraina, atau lebih tepatnya penghentian perang Ukraina, bukanlah tujuan itu sendiri, melainkan merupakan prasyarat agar kita di Eropa dapat menciptakan tatanan keamanan dan perdamaian Eropa, di mana Rusia dan Ukraina memiliki tempat mereka, dan yang menjamin keamanan semua negara Eropa. Dan itu pada dasarnya berarti pertama-tama perubahan pola pikir dan kemudian perubahan politik di Eropa. Namun, harus dikatakan, dan saya tidak ingin mengabaikan hal ini, pada akhirnya pandangan mengenai hal-hal ini sangat berbeda di dalam NATO. Kita memiliki negara-negara Eropa Timur yang tentu saja karena kedekatannya dengan Rusia merasa sangat terancam. Kita juga memiliki inti yaitu Prancis dan Jerman yang memainkan peran sangat dominan di sini. Sehr dominierende Rolle einnehmen, aber wir haben eben auch die südeuropäischen Staaten. Namun, kita juga memiliki negara-negara Eropa Selatan yang memiliki kepentingan dan kebutuhan keamanan yang sangat berbeda. Hal ini sekarang terlihat sangat jelas. Dan seni dalam NATO adalah membangun keterkaitan, solidaritas di antara semua negara anggota, menemukan titik temu bersama. Saat ini, hal itu belum tercapai. Dahulu hal tersebut selalu menjadi prioritas utama, tujuan sebenarnya. Karena pada dasarnya, NATO berdiri di atas dua pilar. Pilar pertama adalah pilar politik, solidaritas sendi lain. Artinya, setiap negara anggota negara berdaulat, kepentingannya harus diperhatikan, bicara bersama semua kepentingan tersebut harus mewakili kebijakan NATO. Die NATO-Politik vertreten. Und das andere ist der militärische Teil eben. Dan yang lainnya adalah bagian militer, yaitu efektivitas melalui struktur komando bersama dan perencanaan kekuatan militer bersama NATO. Saya melihat saat ini banyak hal yang mulai terpisah, dan ini sudah terjadi selama beberapa tahun. Jadi kita perlu mengembalikan kohesi dalam aliansi ini, dan kita sangat membutuhkannya, terutama dalam hubungan dengan Amerika Serikat. Hingga jika kita bersama-sama membangun foto kepentingan Amerika Serikat dan menggandengkannya dengan kepentingan kita sendiri, kita akan bisa menjaga Amerika tetap terlibat dalam jangka panjang. Dan itu penting untuk Hermandes Cindy Thiemann. Ganz entscheidend für die Sicherheit in der Zukunft. Ich hoffe, dass das zu einer gemeinsamen Saya berharap bahwa hal ini akan mengarah pada pendekatan bersama untuk deeskalasi. Namun apakah itu akan terjadi atau tidak, hanya waktu yang akan membuktikan. Jenderal Harald Kujat, bagi orang-orang yang ingin membaca sesuatu dari Anda, apakah ada tempat di mana Anda sesekali menerbitkan sesuatu? Itu pertanyaan yang bagus. Saya selalu menanyakan hal ini kepada semua tamu saya. Di mana orang bisa menemukan Anda dengan mudah? Naja, also ich publiziere in der Schweiz. Saya menerbitkan di Swiss. Di Jerman, situasinya sedikit berbeda. Tapi tidak ada, katakanlah sebuah platform di mana saya secara rutin bisa berbicara atau menulis, melainkan hal itu terjadi, seperti percakapan sekarang dengan Anda, lebih karena kebetulan. Baik, untuk para penonton, silakan cari saja di Google tentang Jenderal Kujat. Beliau juga selalu menjadi tamu yang disambut baik di acara saya, jika ingin kembali. Pak Kujat, terima kasih banyak atas waktu Anda hari ini. Semoga sukses selalu. Alles Gute.